Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa dan mahasiswi tercinta dari Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini senang sekali saya akan mengajak berdiskusi dan membahas lebih dalam tentang pokok bahasan yang berbeda, yaitu model-model komunikasi. Penasaran apa yang dimaksud dengan model-model komunikasi? Mari kita cek satu persatu. Model-model komunikasi. Secara singkat, model-model komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk abstraksi dari teori, bentuk kecil dari teori, miniatur dari teori, atau teori yang disederhanakan. Di mana model dapat dinyatakan sebagai representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak dengan menunjukkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Nah, teori dan model ini sangat berkaitan erat. Cuma perbedaannya, kalau teori itu dalam bentuk luasnya, sedangkan model dalam bentuk spesifiknya. Yang isinya adalah generalisasi yang menjelaskan sebab akibat dari fenomena itu terjadi, atau kausalitas itu terjadi dari suatu fenomena. Nah, apa sih fungsi dan manfaat model komunikasi? Pertama, membantu kita sebagai akademisi dan praktisi sendiri dalam melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jadi ketika ada model komunikasi yang sudah kita pelajari dan kita sedang menganalisis kasus yang terjadi di antara kita dapat mengetahui sebab musabab di mana macetnya komunikasi itu sendiri dan akhirnya kita dapat memikirkan solusi untuk memperbaikinya bersama. Kira-kira itu manfaat dan fungsi dari model komunikasi. Ada 8 model yang akan saya bahas kepada teman-teman pada hari ini. Yang pertama adalah model yang paling sederhana, yaitu SR, stimulus respon. Model ini ditemukan oleh psikolog ternama yaitu Osgood, ya, Charles Osgood dan Scrum. Dia menyatakan bahwa komunikasi itu seperti layaknya kita menyampaikan stimulus atau rangsangan dan direspon oleh orang lain. Itu yang disebut dengan komunikasi menurut mereka. Nah, contoh kecilnya ya, misal saya sedang berjalan di kelas atau saat berjalan di koridor kampus, kemudian ada yang panggil, Pak Robi. Lalu saya menengok dan saya menunjukkan, hai apa kabar? Nah itu salah satu respon yang saya keluarkan ketika saya mendengar stimulus atau rangsangan yang disampaikan orang saat memanggil nama saya. Nah sesimpel itu contoh dari aplikasi model stimulus respon ini sendiri. Model SR ini juga dapat diaplikasikan pada kasus-kasus komunikasi yang menggunakan media atau tidak tatap muka secara langsung tapi menggunakan bantuan media virtual. Contoh kasus yang baru hangat terjadi misalnya saya ambil kasus ketika Nia Ramadhani pada beberapa waktu lalu yaitu pada tanggal 25 September 2020 mengunggah fotonya saat menggunakan gaun yang sangat cantik, elegan dan mahal dan mewah di Instagramnya. Lalu apa yang terjadi? Respon yang ditunjukkan netizen begitu beragam, tapi lebih banyak ke respon yang merasa uh, Nia Ramadhani kurang pantas untuk mengenakan gaun itu di tengah situasi di mana anak perusahaannya banyak belum membayarkan gaji karyawannya. Nah, salah satu contohnya adalah netizen yang merupakan salah satu karyawan juga dari Jungleland, di mana Jungleland itu adalah anak perusahaan dari Bakri Group dan Bakri Group ini sendiri adalah usaha yang dimiliki oleh suaminya Nia Ramadhani. Di situ dia mengeluarkan kritik dan juga keluh kesahnya kepada Nia Ramadhani ketika begitu glamor tampil di media sosial dan di televisi tapi kurang memikirkan banyak karyawan yang belum digaji sampai 3 bulan karena pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh kasus di mana komunikasi menggunakan media. Media di sini adalah Instagram dan direspon oleh netizen. Begitu juga contoh kasus-kasus lainnya banyak sekali yang kita lihat lambe turah ya sebagai akun gosip yang menyebarkan stimulus-stimulus tertentu yang akhirnya diberi respon beragam oleh netizen atau warganet. Ada yang positif atau negatif. Itu contoh simpel dari model stimulus respon yang bisa kamu analisis.
Nah, model yang kedua adalah model Laswell atau model Harold Laswell. Model ini ditemukan fisikawan yang menyatakan bahwa komunikasi itu berjalan satu arah. Dan biasanya model Laswell ini tepat untuk menganalisis dan membedah kasus yang sifatnya komunikasi massa gitu ya, atau komunikasi satu arah, atau komunikasi organisasi tapi dalam ruang lingkup konteks militer gitu ya, yang senioritas di dalamnya, di mana ada pasal yang menyatakan senior selalu benar, tetapi jika senior salah kita kembali kepada pasal 1 yaitu senior selalu benar gitu ya. Nah, model Laswell ini cocok untuk membedah dan menganalisis contoh-contoh kasus yang demikian. Contohnya di sini model Laswell sendiri menyatakan ada unsur who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang artinya adalah who, siapa komunikator dalam kegiatan komunikasi ini, lalu pesan apa yang disampaikan dari komunikator, lalu menggunakan media apa, dan kepada siapa komunikator itu berbicara atau pesan itu ditujukan, dan efeknya apa. Ingat, cuma sampai dengan efeknya apa. Di model Laswell ini sendiri tidak menjelaskan adanya feedback atau umpan balik dari komunikan. Makanya model Laswell ini dinyatakan komunikasi satu arah atau garis komando satu arah yang biasanya diaplikasikan oleh komunikasi organisasi dan ruang lingkup konteks militer dan semi militer gitu ya. Gitu. Patuh pada satu komando. Nah, contoh dari kasus yang bisa dianalisis dan dibedah dari model Harold Laswell adalah ya ini tadi, misalnya Metro TV mempunyai program berita di mana penyiar beritanya sedang menceritakan tentang peristiwa atau kasus yang terjadi, di mana penonton hanya dapat menerima tayangan audiovisual itu tanpa bisa memberikan feedback kepada penyiar berita itu. Nah, itu salah satu contoh kecil dari model Harold Laswell. Misalnya, di Metro TV pada program Metro Siang sedang memberitakan tentang kasus lumpur Porong Sidoarjo atau lumpur Lapindo yang hingga saat ini belum usai. Padahal kejadian lumpur ini sendiri sudah bermula sejak tahun 2006, di mana banyak masyarakat yang sudah menjadi korbannya tetapi belum dibayarkan ganti rugi akibat meluasnya lumpur itu di kawasan pemukiman rumah-rumah warga. Nah, Metro TV membingkai berita ini dengan mengistilahkan lumpur Lapindo. Sedangkan kalau TV One atau Antv mengistilahkan dan membingkai berita ini dengan kata-kata lumpur Porong Sidoarjo. Kenapa hal itu bisa berbeda ya? Karena itu dipengaruhi oleh ideologi konglomerasi dari kedua pemilik perusahaan TV swasta itu sendiri, di mana Metro TV tidak terpengaruh dengan saham yang dimiliki oleh beberapa orang yang terlibat dalam PT Lapindo. Jadinya mereka berani untuk mengungkapkan kepada publik bahwa lumpur ini memang terjadi karena adanya ketidakjelasan operasional saat penggalian sumur atau penggalian sumur di kawasan Lapindo. Makanya dibilangnya lumpur Lapindo. Sedangkan kalau TV One dan Antv menyatakannya lumpur Porong Sidoarjo karena mereka mempunyai ketetapan atau prinsip bahwa itu kejadian alam, bukan karena perusahaan Lapindo itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari model Harold Laswell yang bisa diaplikasikan pada kasus-kasus komunikasi massa. Kenapa sih ya Metro TV bilangnya lumpur lumpur Lapindo, sedangkan Antv dan TV One menyatakan kasus itu sebagai lumpur Porong Sidoarjo. Nah, itu tadi kita bisa bedah. Who-nya siapa di sini? Contohnya Metro TV. What, apa pesan yang disampaikan Metro TV di sini? Misalnya sedang menyampaikan berita tentang lumpur Lapindo. Media yang digunakan apa di sini? Ya, tentu dengan media televisi yang dimilikinya dengan satelit pemancarnya. Dan kepada siapa Metro TV ini menyampaikan beritanya? Ya, kepada masyarakatnya. Dan efeknya apa? Nah, efeknya seperti yang sudah saya bilang di pertemuan pertama, ada kognitif, afektif, dan behavioral.
Kognitif adalah efek perubahan pengetahuan menjadi tahu atau tidak tahu, sedangkan afektif merupakan perubahan perasaan menjadi suka atau tidak suka, dan efek behavioral adalah perubahan sikap yang dinyatakan setuju atau tidak setuju terhadap berita itu. Kira-kira itu yang dimaksud dengan model Laswell. Jadi komunikasi satu arah atau komunikasi dalam garis satu komando. Who say what in which channel to whom and what effect. Nah, yang ketiga adalah model Shannon and Weaver. Model Shannon dan Weaver ini sedikit lebih kompleks dibandingkan dua model sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana mereka menekankan adanya transmitter, adanya signal, adanya channel, dan ada receiver, dan ada noise di sini. Yang paling penting kamu garis bawah di sini adalah adanya noise atau gangguan. Jadi, contoh kasus yang dapat dibedah atau dianalisis dengan model Shannon and Weaver ini sendiri jelas adalah contoh kasus model komunikasi yang sifatnya membutuhkan media dalam penyampaiannya. Jadi, pakai perantara, bukan komunikasi yang sifatnya langsung atau tatap muka secara fisik. Contoh kasus ini biasanya bisa kita tunjukkan misalnya nih pada awal tahun 2020 Januari kemarin ada musibah banjir. Musibah banjir itu akhirnya berdampak kepada beberapa aspek. Pertama, menyebabkan PT Kereta Api Indonesia tidak dapat beroperasional di beberapa stasiun secara wajar karena banjir menggenang di rel dan akhirnya mengganggu sinyal untuk berkomunikasi antara masinis di stasiun yang satu dengan masinis di stasiun yang lain atau operator stasiun yang satu dengan operator yang lain. Contoh nyatanya adalah pada saat itu 1 Januari 2020 di mana aktivitas antar jemput penumpang dari stasiun Tangerang Duri itu menjadi tidak dapat dilakukan atau tidak beroperasional. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus komunikasi juga yang dapat diaplikasikan oleh model Shannon dan Weaver. Kenapa? Karena ada noise di sini atau ada sumber gangguan di sini yang merupakan dari alam, yaitu bencana alam, yaitu banjir, yang akhirnya mengakibatkan genangan di rel kereta dan juga berpengaruh kepada transmitter dan sinyal mereka yang tidak dapat diterima secara layak antara satu operator stasiun ke satu operator stasiun yang lain atau antara masinis yang satu dengan masinis yang lain. Jika dipaksakan untuk beroperasional, ya nanti akan membahayakan konsumen. Nah, akhirnya ini bisa kita bedah dari model Shannon dan Weaver, gitu ya. Nah, kejadian banjir ini pun juga berakibat kepada pemadaman listrik setempat di wilayah Jakarta secara bergilir. Karena itu tadi ya, takut nanti ketika listrik tetap dinyalakan oleh PT PLN dan akhirnya korsleting dan yang terjadi adalah kebakaran. Makanya ketika banjir itu terjadi, sengaja PT PLN untuk memadamkan beberapa wilayah secara bergilir untuk menghindari kasus korsleting atau kebakaran nantinya. Gitu ya, itu model Shannon and Weaver. Jadi kalau di model ini harus mencari kasus yang menggunakan media, lalu ada gangguan yang mengakibatkan proses komunikasi itu bisa berjalan atau tidak gitu. Nah, contoh kasus yang tadi saya bilang adanya gangguan berupa bencana alam yaitu berupa banjir. Nah, yang keempat adalah model Wilber and Scram ya. Model Wilber-Scram sendiri menjelaskan model bahwa komunikasi itu berawal dari source atau sumber, lalu adanya encoder. Encoder itu adalah pengirim kode atau pengirim pesan, lalu ada signal. Nah, ini yang paling penting sekali. Sinyal, harus ada sinyal di sini, lalu ada decoder yaitu yang menerjemahkan pesan atau menerima pesan, lalu adanya destination. Destination itu adalah tujuan dari komunikasi yang dicapai apa. Gitu. Lihat tanda panahnya dari source ke encoder, kemudian adanya signal, dari signal ke decoder, kemudian dari decoder ke destination. Nah, dari decoder ini bisa kembali lagi ke sinyal. Nah, berarti ada fokus penting di sini pada model Wilber-Scram. Sinyal itu menjadi hal yang paling penting dalam membantu kesuksesan seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi.
Makanya kasus atau contoh peristiwa yang dapat dianalisis dan dibedah sesuai model Weber-Schrem adalah contoh kasus yang menggunakan media sendiri. Nah, kasus yang akan saya angkat di sini adalah kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Hasanuddin pada 6 Mei 2020 lalu karena mencari sinyal internet untuk mengirim tugas kepada dosennya. Nah, ini menandakan bahwa komunikasi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa itu dipengaruhi atau ditentukan darinya sinyal internet. Sementara si mahasiswa ini ditinggal di pemukiman atau di perumahan yang susah internet. Akhirnya dia harus memanjat menara masjid dekat rumahnya dan tanpa disadari terjatuh dan meninggal dunia. Nah, kasus ini bisa kita bedah dengan model Weber-Schrem, di mana source-nya di sini adalah si mahasiswa Universitas Hasanuddin itu sendiri, yaitu Rudi Salam, yang meninggal pada 6 Mei 2020. Dia berusaha untuk mengirim pesan. Mengirim pesannya berupa apa? Yaitu tugas kuliahnya tadi yang ingin disampaikan kepada dosen via media virtual internet di sini, dan dia membutuhkan sinyal. Sayangnya dia tinggal di lingkungan yang tidak kondusif sinyalnya. Akhirnya dia mencari cara bagaimana mencari tempat sinyal yang lebih tinggi, akhirnya memanjat menara masjid, tapi justru terjatuh dan nasib naas menimpanya, meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Tugas tidak dapat dikumpulkan dengan baik dan nyawa pun melayang. Nah, komunikasi itu berhenti sampai di mana? Hanya sampai di sinyalnya tadi ini. Karena pada kasus yang tadi saya ungkapkan ini, file tugas belum terkirim ke dosennya karena masih mencari sinyal internetnya. Jadi dalam model Weber-Schrem sendiri di sini ada garis besar yang perlu kita pahami bersama, bahwa komunikasi itu sangat ditentukan dari sinyal yang ada dan menjembatani antara penerima dengan pengirim pesan dan penerima pesan. Makanya contoh-contoh komunikasi yang dapat dianalisis dan dibedah oleh model Weber-Schrem 1 ini adalah contoh kasus komunikasi menggunakan media tertentu. Selanjutnya yaitu model Weber-Schrem 2. Sama seperti yang tadi, cuma perbedaannya di sini ada penekanan field of experience atau latar belakang pengalaman di antara pengirim pesan dan penerima pesan juga mempengaruhi efektivitas komunikasi itu dapat terjadi atau tidak. Gitu ya. Dimana di sini ada garis tengah, kita lihat di situ ada sinyal juga yang dibutuhkan. Jadi jelas di model Weber-Schrem yang kedua ini juga kita harus cari contoh kasus yang menggunakan komunikasi dengan bantuan perantara atau media tertentu. Jadi sifatnya bukan media komunikasi yang sifatnya tatap muka secara langsung fisik, tapi cari kasus komunikasi yang menggunakan media tertentu. Makanya ada signal di sini, ada sinyal yang menentukan efektivitas komunikasi, dan juga latar belakang pengalaman antara encoder yaitu pengirim pesan dan decoder yaitu penerima pesan atau penerjemah pesan. Nah, contoh kasus terbaru yang dapat saya ambil di sini adalah ketika kasusnya Najwa Shihab sedang mewawancarai Luhut Panjaitan yang merupakan menteri kita dengan media virtual, itu ya, telekonferensi, dan di sini terdapat ketidaksepamahaman terhadap suatu kata-kata atau tayangan sehingga sempat debat panas terjadi antara Najwa Shihab dan Luhut Panjaitan. Yaitu ketika Najwa Shihab menayangkan video pilkada akan tetap berlangsung dengan suasana ricuh dan gegap gempita perayaan di beberapa titik dengan mengundang riuh ramainya penonton dan acara-acara hiburan, di saat Luhut Panjaitan bersikuku menjelaskan kepada masyarakat dan Najwa Shihab bahwa pilkada tidak dapat ditunda, gitu, tetap harus dijalankan pada Desember 2020 ini. Sedangkan Najwa Shihab mempertanyakan bagaimana aspek kesehatan ini akan dipertimbangkan ketika pilkada tetap dijalankan padahal situasi masih pandemi COVID-19 dan belum menurun tingkat korbannya hingga saat ini. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 23 September 2020. Ya.
Nah, itu salah satu contoh ya juga kasus yang dapat dianalisa dengan model Wilber-Scram 2. Di sini jelas ada latar belakang pengalaman antara Najwa Shihab dan latar belakang pengalaman dari Luhut Panjaitan yang berbeda sehingga debat terjadi. Najwa Shihab merasa menyampaikan fakta bahwa ini fakta yang akan terjadi Pak ketika kita mempertahankan pilkada tetap berjalan di Desember 2020. Sedangkan Luhut Panjaitan uh, mempunyai anggapan bahwa tayangan audiovisual yang ditunjukkan Najwa Shihab itu adalah provokasi, bukan tentang penjelasan fakta. Jadi ada upaya untuk mempengaruhi orang supaya jangan sampai pilkada itu tetap dilakukan pada 2020. Nah, dari sini jelas nih antara Najwa Shihab dan Luhut Panjaitan mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda dan keberpihakan pada kasus yang berbeda, di mana di sini Najwa Shihab berusaha memaparkan fakta. Kalau pilkada ini tetap terjadi, apakah sudah dipertimbangkan faktor kesehatannya ketika nanti banyak sekali kampanye yang harus dilakukan melibatkan banyak orang dan akhirnya kerumunan pun terjadi. Sementara pandemi COVID-19 tetap naik nih nilainya korbannya hingga saat ini. Sedangkan Luhut Panjaitan itu menyatakan itu dapat disiasati dan akan tidak terjadi pada kampanye pilkada di tahun ini. Nah, itu yang menjadi debat panas ya. Nah, ini di sini jelas mereka berkomunikasi dengan bantuan media di mana Najwa Shihab tidak mewawancarai secara tatap muka langsung dengan Luhut Panjaitan, tapi menggunakan telekonferensi. Tetapi di sini Najwa Shihab mempunyai latar belakang pengalaman dan pemikiran yang berbeda dengan Luhut Panjaitan dalam menanggapi suatu kasus. Selanjutnya adalah model Wilber-Scram yang ketiga. Nah, kalau dilihat dari modelnya di sini, nah untuk model Wilber-Scram yang ketiga di sini adalah kasus-kasus komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan media. Biasanya kita harus mencari kasus komunikasi yang sifatnya temu fisik secara langsung. Makanya kamu bisa lihat rantai panahnya itu terus berjalan seperti rantai makanan, di mana ada encoder di atas, yaitu pengirim pesan yang akan menyampaikan pesan dan diterjemahkan oleh decoder atau komunikan, diterjemahkan dalam pemikirannya. Nah, nanti decoder akan mengirim pesan kembali akhirnya menjadi encoder atau menyampaikan feedback atau umpan balik, dan umpan balik itu sendiri akhirnya diterjemahkan lagi atau decoder oleh si komunikator yang awal gitu, terus hingga tidak berhenti. Makanya untuk mengambil contoh kasus yang dapat sesuai dengan model ini adalah kasus komunikasi yang dilakukan secara fisik tatap muka, dan dia tanya, terus lawannya menjawab, terus ada pertanyaan lagi yang dilontarkan oleh si komunikan dan dijawab lagi oleh orang yang tadinya berposisi sebagai komunikator, terus sehingga tidak berhenti seperti rantai makanan. Ini yang disebut sebagai model Wilber-Scram. Jadi aplikasinya kepada contoh kasus komunikasi yang sifatnya tatap muka, temu fisik secara langsung. Nah, kita bisa lihat di sini ketika misalnya Najwa Shihab mewawancarai Agnes Monica terkait feminisme, di mana Agnes Monica dan Najwa Shihab bertemu di studio Narasi TV pada 7 Februari 2020. Kita bisa lihat di sini mereka sangat asik berbicara tentang feminisme dan ada kesamaan antara keduanya, padahal tadinya tidak begitu dekat, akhirnya dekat gitu ya, menjadi sahabat karena ada beberapa kesamaan dalam menyoroti dan menganggap penting feminisme di Indonesia dan lain sebagainya. Makanya di sini model Wilber-Scram bisa dipakai sebagai salah satu model komunikasi untuk membedah dan menganalisis proses komunikasi itu sendiri, gitu ya. Atau model komunikasi ini juga dapat bisa dapat diaplikasikan kepada contoh kasus yang lain. Contohnya ketika Rizky Bilar bertemu dengan Lesti di acara One Man Show di stasiun televisi Indosiar, padahal awalnya mereka hanya dicomblangin oleh netizen, akhirnya dipertemukan pada satu event gitu ya. Komunikasi itu terus terjadi hingga sampai di balik panggung dari One Man Show itu sendiri, akhirnya sekarang dekat sahabat, bahkan menjalin kasih atau merencanakan ke jenjang lebih tinggi
menikah. Nah, itu bisa juga diaplikasikan dengan model Wilbur Scrum ini sendiri ya. Contoh-contoh kasus seperti itu. Lalu model selanjutnya adalah model Delfler. Nah, model Delfler sendiri ini merupakan salah satu model yang sangat rumit ya, di mana mereka menyatakan gangguan itu selalu dapat terjadi dan mengganggu kepada semua aspek, baik dari source sumber ke transmitter gitu ya, kemudian noise itu bisa terjadi di medianya sendiri, ke penerimanya, dan juga ke tujuannya sendiri. Jadi setiap komunikasi yang dilakukan dengan media atau medium tertentu pasti mempunyai potensi gangguan yang menimpa pada semua aspeknya gitu, sampai pun saat mereka si komunikan menyampaikan feedback atau umpan baliknya. Jadi kalau kamu ingin membedah kasus yang sesuai dengan model Delfler ini, berarti kamu harus mencari juga kasus komunikasi yang berlangsung dengan media tertentu gitu ya. Dalam hal ini yang terbaru saya mengambil contoh kasus 10 mahasiswa Universitas Tadulako yang membuli pemateri atau dosen saat memperkenalkan sistem belajar mengajar dan materi awal di KBM perkuliahan online. Lalu 10 mahasiswa Universitas Tadulako itu merasa bosan dengan pemaparan dosen, akhirnya dia mengirimkan pesan gitu, pesan yang dapat dilihat oleh pesan yang dapat dilihat oleh seluruh semua peserta seminar pada saat itu, dan akhirnya cenderung tidak menghargai pemateri dan bermuara kepada bullying si pemateri itu sendiri dengan mengajak main bareng kepada teman-temannya. Lalu ada beberapa orang yang menanggapi, dan akhirnya seperti layaknya bercanda di konteks ruang dan waktu yang tidak tepat ketika kegiatan perkuliahan itu harus berlangsung. Dan apa akibatnya? Komunikasi itu terjadi dan akhirnya 10 mahasiswa yang terlibat dalam chit-chat yang membuli pemateri itu atau merasa atau tidak menghargai pemateri saat menjelaskan materi itu akan diskors atau dibatalkan status penerimaannya menjadi mahasiswa baru Universitas Tadulako. Nah, di situ kita jelas melihat bahwa mereka berkomunikasi dengan media tertentu, media teleconference gitu ya, atau media YouTube di sini, dan asik chit-chat di saat membicara pertama sedang menjelaskan materinya. Makanya ada indikasi bully atau tidak menghargai orang yang sebenarnya menjadi keynote speaker di situ gitu. Nah, noise itu sendiri yang disebut noise itu sendiri itu tadi, ketika attitude dari 10 mahasiswa Universitas Tadulako itu tidak dijaga dan akhirnya berpotensi merusak jalannya perkuliahan secara normal, karena dapat mengganggu juga peserta mahasiswa yang lain yang memang ingin serius mendengarkan pemaparan dari dosennya. Itu ya contoh aplikasi dari model Delfler sendiri, yaitu kasus mahasiswa Universitas Tadulako, ada 10 orang yang diancam batal penerimaan mahasiswa barunya, statusnya sebagai mahasiswa baru, karena berpotensi membuli pemateri atau dosen saat KBM berlangsung, KBM awal berlangsung gitu. Nah, model yang ke-8 adalah model Goody-Kunst dan Kim. Nah, model Goody-Kunst dan Kim sendiri menekankan bahwa komunikasi itu sirkuler atau two-way communication, seperti rantai juga tadi, seperti rantai makanan juga, tapi mereka menekankan adanya beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara komunikator dan komunikan, yaitu ada aspek kultural, ada aspek sosiokultural, dan aspek psikologikal yang perlu dipertimbangkan, sehingga efektif komunikasi itu dapat terjadi atau tidak. Nah, makanya di sini ada pengaruh lingkungan juga yang memberikan support atau dukungan terhadap interaksi itu. Makanya bentuknya lebih rumit dibandingkan bentuk dari model Wilber-Scrum yang kedua tadi gitu ya. Karena di teori model yang dipelopori oleh Goody-Kunst dan Kim ini menyatakan bahwa setiap orang itu unik gitu ya. Ada faktor kultural, sosiokultural, dan psychological yang pasti terrepresentasi pada saat mereka berbicara dengan orang lain. Dan tugas kita saling mempersepsi keduanya. Makanya nanti ada pengaruh lingkungan juga yang akan menentukan efektif atau tidaknya komunikasi itu terjadi. Nah, contoh kasus yang saya ambil di sini adalah ketika Agnes Monica diwawancarai oleh host dari Build Series TV di Amerika Serikat, yaitu Kevin Kenny
gitu ya, pada 22 November 2019 lalu, yang menanyakan tentang Indonesia, kemudian bagaimana biografi Agnes Monica sendiri sebagai penyanyi di sana dan lain sebagainya. Dan pemberitaan ini pun sempat kontroversial. Kenapa? Karena ketika itu Agnes Monica mengaku I don't have Indonesian blood, gitu ya. Saya tidak mempunyai darah Indonesia whoever. Saya merupakan keturunan dari Jerman, Cina, dan Jepang. Dan di situ banyak reaksi netizen yang mempertanyakan nasionalisme dari Agnes Monica saat diwawancarai oleh Kevin Kinney di acara Build Series TV itu sendiri. Nah, itu menunjukkan ada sisi kultural, sosial kultural, dan psikologikal yang terrepresentasi dari Agnes Monica saat diwawancarai oleh host yang berbeda kultur, yaitu orang Amerika. Sedangkan Agnes Monica sendiri dia sebenarnya warga negara Indonesia, walaupun dia mengakui bahwa dia sebagai orang Indonesia dari etnik minor di Indonesia, dan banyak campuran darah asingnya, tidak ada campuran darah Indonesia asli justru di situ. Nah, itu yang dipertanyakan nasionalismenya bagi netizen atau warganet saat menonton berita itu. Dan sempat ramai dibicarakan, tapi sudah diklarifikasi oleh Agnes Monica saat diwawancarai kembali di podcastnya Deddy Kobuzer. Nah, itu kira-kira salah satu contoh kasus yang dapat kamu aplikasikan dan sesuai dengan model Goodikens dan Kim. Karena ada dua orang yang terlibat di sini secara langsung tatap muka untuk ngobrol, di mana satu orang dengan orang lain yang mempunyai dua budaya yang sejatinya berbeda, karena mereka dibesarkan dan dilahirkan dengan dua budaya negara yang berbeda. Tetapi di sini Agnes Monica berusaha untuk menunjukkan bagaimana Indonesia di kacamata dia atau versi pandangan dia, dan si host ini sendiri juga berusaha menerjemahkan Indonesia di pandangan mereka. Jadi mereka saling mempersepsi di antara kedua belah pihak. Dan pasti ada kultural, sosiokultural, dan psikologikal yang terrepresentasi saat mereka berbicara di dalam interaksi itu. Itu contohnya. Oke? Nah, itu 8 model komunikasi yang sudah saya bahas satu persatu, berikut contohnya. Semoga Anda semua mengerti. Sekarang kita masuk ke soal latihan yang harus Anda jawab pada link yang akan saya berikan di WhatsApp group. Saya bacakan soal pertama. Representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut merupakan definisi dari A. Model, B. Komunikasi, C. Interaksi sosial, D. Respon komunikasi. Yang kedua, model komunikasi yang paling dasar adalah model komunikasi. A. Model Doppler, B. Model Schramm, C. Model Shannon dan Weaver, D. Model stimulus dan respon. Pertanyaan nomor 3. Model komunikasi yang dipengaruhi oleh aliran behavioral adalah model A. Model Doppler, B. Model Schramm, C. Model Shannon dan Weaver, D. Model stimulus dan respon. Yang keempat, konsep penting noise, gangguan, ada dalam model komunikasi. Ingat tadi ya, A. Model Doppler, B. Model Schramm, C. Model Shannon dan Weaver, atau D. Model stimulus dan respon. Pertanyaan terakhir, nomor 5. Pakar komunikasi yang membuat 3 rangkaian model komunikasi adalah A. Doppler, B. Schramm, C. Shannon dan Weaver, D. Harold Laswell. Sekian teman-teman dari pertanyaan pilihan ganda yang harus Anda jawab di link yang nanti akan saya bagikan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada pertanyaan yang belum Anda pahami, silahkan Anda share di kolom komentar di YouTube ini ataupun di WhatsApp group. Terima kasih atas waktunya, tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.